Halo semuanya, selamat datang di salah satu rangkaian acara Visible Fashion Week 2021 Crash Course, Make Your Wardrobe New Again. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk biar lebih akrab. Aku Diva Nandia, dan kali ini aku akan menjadi teman kalian untuk belajar mengenai cara memperbarui pakaian lama yang ada di lemari kalian supaya bisa terlihat lebih keren, terlihat seperti baru. Nah, penasaran nggak tuh bakalan kayak gimana? Tapi sebelum kita mulai acaranya, aku mau kasih tahu nih kalau misalnya selama acara ini aku nggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidang fashion dan rework class. Narasumbernya berasal dari Cosmodite. Pasti pada tahu kan? Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita ini. Hai semua, aku Claudia dari Cosmodite. Aku udah ngejalanin Cosmodite kurang lebih hampir 1 tahun. Dan di sini aku bakal nemenin MC kita Kak Diva untuk memperkenalkan konsep rework ke kalian semua. Nah, keren banget nih. Gimana nih kabarnya Claudia? Baik banget. Lagi sibuk ngejahit buat next batch. Kalau kakak gimana? Keren banget. Aku juga lagi sibuk gitu deh. Tapi aku senang banget sih kalau misalnya aku dapat kabar baik. Semoga aku dan teman-teman pemirsa di rumah juga selalu sehat sentosa ya. Nah, karena kita udah gak sabar banget nih buat ngomongin rework fashion dan kiat-kiatnya, kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Sebenarnya, Claudia, tujuan dari rework sendiri itu apa sih? Jadi secara khusus dan singkat, reworking itu kan dimana kita ngerombak dan menjahit ulang baju atau barang bekas yang kita punya atau kita dapetin. Dan kita ngerombak dari segi desainnya. Jadi biasanya rework itu identik dengan eksklusivitasnya. Tujuan utama dari Thrifted Reworks itu sebenarnya untuk mendukung gerakan sustainable fashion di dunia industri fashion. Oh, gila, menarik banget nih teman-teman. Jadi, rework itu juga berarti salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan juga ya sebenarnya. Karena dengan melakukan rework atau daur ulang terhadap baju bekas, artinya kita tuh mengurangi limbah kain yang terbuang dari produksi baju. Benar kan Claudia? Benar banget. Jadi kayak yang aku bilang tadi, pada intinya tujuan rework atau thrifted rework itu untuk mendukung gerakan sustainable fashion dunia dengan cara mengurangi limbah dari industri pakaian. Dan seperti yang kita tahu, tren itu kan cepet banget berubah, cepet banget pergantian. Kita semua tuh seakan dikejar sama tren. Dan padahal perubahan tren itu sebenarnya menjadi alasan kenapa ada konsep ready to wear fashion di industri fast fashion. Dan karena banyaknya produksi barang baru, banyak dari produk fashion itu akhirnya dibuang dan jadi sampah untuk lingkungan. Jadinya toksik deh. Oh, jadi selain dapat baju kece sesuai kemauan dan kreativitas hasil tangan kita sendiri, jadi kita juga bisa selangkah melakukan penghematan ya, karena lumayan banget uang yang biasa dipakai buat beli pakaian tuh bisa buat beli makanan atau barang kebutuhan lain. Bener banget, kayak selain dapat barang unik, belanja thrift and rework itu jauh lebih hemat. Manfaat dari rework itu banyak banget, makanya kita harus kita harus tahu tekniknya, kita harus tahu gimana cara beli baju tanpa merusak lingkungan, dan salah satunya adalah dengan membeli dan support thrift shop yang ada di Indonesia. Bener banget tuh Claudia. Nah, penjelasan yang singkat dan very insightful tadi barusan itu bener-bener udah bikin aku nggak sabar untuk masuk ke acara inti kita. Nah, teman-teman, Cosmodite di sini bakalan berbagi ke kita cara untuk melakukan rework loh. Penasaran banget nggak sih? Yap, di video yang akan ditayangkan nanti, Cosmodite bakalan bocorin sedikit ke kalian tentang proses bikin salah satu rework bestseller Cosmo dari awal sampai akhir. Excited banget. Nah, ya udah daripada kita kelamaan, pasti teman-teman di rumah juga udah pada penasaran. Mending kita langsung aja tayangin videonya. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. 매일매일 지루하게 짝이 없는 그런 인생살이 한심해. 하루 종일 방구석 속에 앉아서 키보드나 두드려. 아이쿠, 연예인 걱정은 쓸데없는
거리에 나오면 온통 커플들 뿐이라고 나만 빼고 다들 잘 사는 것 같다고 족같다 아주 똑같다 족같은 인생 어떻게 해야 좋을지 생각해보자 족같다 아주 똑같다 족같은 인생 어떻게 해야 좋을지 Keren banget videonya. Aku bener-bener speechless banget sih karena videonya bagus, hasil akhirnya juga bagus. Wow. Kira-kira boleh nggak dijelasin sedikit di video tadi tuh reworknya pakai teknik apa aja ya, dan juga kenapa untuk memutuskan untuk memilih baju dengan hasil jadi seperti itu? Kalau ngomongin teknik dalam menjahit itu banyak banget sih. Dan aku sendiri yang bukan merupakan anak fashion design, sebenarnya belajar jahit otodidak. Jadi paling teknik yang penting menurut aku itu harus banyak merhatiin detail dan harus teliti ngejahitnya. Karena proses bikin rework yang ini tuh benar-benar panjang dan detail, banyak detail jahitan dan lain-lain. Jadi kalau kalian nggak teliti, ombaknya itu susah banget. Dan kenapa aku ubah kaos-kaos dan jaket vintage ini jadi corset top, karena ilustrasi kaos dan jaketnya tuh cocok banget jadi central attention dari corset top. Contohnya corset Nike. Siapa sih yang nggak tahu brand besar Nike? Desainnya juga elegan banget kalau dijadiin corset kan. Terus vintage corset, desainnya tuh simple, tapi shows off your body really well. Pokoknya aku coba aja untuk nyocokin estetika barang bekasnya sama pola corset yang aku bikin aja sih. Oh iya sih, emang bener banget tadi di video yang barusan kita tayangkan itu reworknya tuh bener-bener keren banget. Chef's kiss. Nah, aku juga punya pertanyaan yang lain. Nah, pasti kan teman-teman di rumah ini sebenarnya banyak nih pasti yang punya banyak baju bekas, tapi bingung pasti gimana mau ngedaur ulangnya. Terus mereka mungkin juga bakalan mikir kayak, aduh aku nggak bisa jahit, aduh aku gimana ya cara bisa ngejahit-jahit, menyatukan baju-baju agar lebih bagus. Nah, kira-kira untuk menjawab kegelisahan teman-teman di rumah, aku mau tanya nih untuk Claudia, kalau kita nggak bisa jahit, bisa nggak sih kita tetap melakukan rework ke baju-baju lama kita? Bisa banget. Mungkin kayak agak susah sih kalau misalkan nggak ada mesin jahit atau nggak punya skill ngejahit. Tapi rework itu nggak selalu harus kompleks dan ribet pakai mesin jahit. Contohnya, kalian bisa potong baju atau flanel kalian biar jadi kayak crop flannel, crop top, atau kalian juga bisa cabik-cabik denim kalian pakai cutter kecil biar hasilnya kayak rip denim, rip jeans, atau rip denim jacket. Atau kalian juga bisa ngelukis di celana jeans kalian kayak aku waktu itu awal. Itu semua tuh udah termasuk rework. Cuman ya emang kadang kalau misalkan mau bikin rework yang lebih kompleks atau yang lebih rumit atau yang lebih detail, itu memang harus belajar teknik menjahit dikit-dikit, dan itu bisa belajar dari mana aja termasuk YouTube kayak aku. Nah, kira-kira selain teknik-teknik tadi, ada nggak sih teknik yang lain buat nge-rework baju? Rework thrifting atau rework pada umumnya itu it's all about being creative and out of the box. Jadi nih ya, salah satu kesulitan nge-rework barang bekas atau thrift itu, misalkan kita udah punya ide nih mau bikin apa, kita harus make sure kalau kita dapat barang bekas yang eligible untuk merealisasikan ide yang udah ada itu. Menurut aku tuh penting banget kita punya skill atau teknik kreatif, adaptif, dan critical thinking. Kayak gimana caranya kita bisa bikin kaos ini biar jadi rok, gimana bikin sweater ini bisa jadi corset, gimana caranya bikin barang bekas yang banyak cacatnya ini biar jadi rework yang bagus. Dan ini tuh manasin otak banget loh. I really appreciate all the rework artists out there. Dan kalau dari segi teknik ngejahitnya sendiri, sering-sering latihan untuk teliti dan merhatiin detail aja sih, karena kadang ngejahit itu bikin stres. And itu adalah hal yang harus dilatih dan gak bisa didapetin dengan cepat. Jadi menurut aku, kalau kamu pengen bikin rework kamu worth it, kamu harus invest in time untuk ningkatin skill kamu dengan waktu.
Wow, berarti shout out to all reworked out artists out there karena ternyata emang banyak dan kita harus punya kreativitas ya untuk bikin baju rework. Nah, terus tahu aku baju yang kita daur ulang ini itu tuh kayak nggak melulu bisa dijadiin baju aja loh, kayak bisa dijadiin ke clothing item yang lain, misalnya rok, celana, atau tote bag juga. Bener nggak kalau dia? Betul betul banget. Barang bekas itu nggak selalu harus jadi baju. Kalau misalkan aku kan emang jadinya baju karena aku lebih suka di bidang itu. Makanya barang bekas itu bisa jadi apapun asalkan kita kreatif aja ngebayanginnya. Kayak contoh, kita bisa jadiin flanel, itu bisa kita desain jadi taplak meja untuk meja makan. Aku pernah bikin kayak gitu. Atau enggak aku biasanya nyimpen sisa-sisa baju bekas dan akhirnya aku jadiin tote bag gitu, dan aku biasanya pakai juga sih. Jadi sebenarnya nggak selamanya itu harus jadi baju, bisa jadi apa aja asalkan kita bisa bayangin idenya. Oke, thank you banget kalau dia buat ilmu-ilmunya yang barusan kamu jelasin barusan. It is very insightful dan aku juga jadi pengen nge-quote salah satu famous saying yang berbunyi we learn new things every day. Karena aku dan teman-teman yang lagi nonton di rumah juga pastinya dapat ilmu baru tentang cara daur ulang baju. Oke, dan juga nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara nih. Nah, sebelum acara ini selesai, kira-kira Claudia mau menyampaikan pesan-pesan nggak buat teman-teman semuanya? Mungkin aku cuma mau bilang, bisnis itu nggak selamanya enak. Apalagi itu nggak selamanya merupakan bisnis untuk mencari uang. Kayak, it's more about laying your ideas into a platform that can benefit you financially. The more you're creative, the more you'll get from it. Jadi, kayak kamu harus bisa bersaing sehat sama ribuan, bahkan ratusan ribuan thrift shop lain di Indonesia. And that's the challenge. Sooner or later, you'll realize that the money won't be as important. Important is gimana caranya kamu bisa bikin kamu dan toko kamu stand out dan jadi different daripada thrift shop atau di workshop lain. Nah, teman-teman, dengerin ya pesan dari Claudia. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan hidup karena banyak banget barang yang bisa kita ubah dengan kreativitas kita. Dia tuh cuma satu, jangan malas untuk bereksplorasi. Aku juga mau berterima kasih banget ke Claudia dan kakak-kakak Cosmodite yang lain karena telah membagi ilmu tentang rework clothes and how to basically be creative with yourself. Karena Instagram itu kece parah juga. Jadi jangan lupa ya kalian follow dan kepoin Instagram @cosmodite. Thank you so much juga untuk Kak Diva udah ngasih kesempatan aku untuk bisa ngobrol bareng. Semoga kedepannya yang terbaik untuk Visipol juga, oke? Yeay, oke. Kalau gitu aku Diva Nandia pamit dan Claudia pamit undur diri. Terima kasih banget karena telah menyaksikan rangkaian acara dari Festival Fashion Week 2021, Crash Course, Make Your Wardrobe New Again. Dan sampai jumpa di rangkaian acara lainnya. Bye-bye!